warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita kondisikan dulu kelasnya. Dilihat lagi kalau ada sampah. Kalau ada sampah yang bagus silakan dibuang ya, silakan dibersihkan. Semuanya sudah rapi? Sudah rapi, sudah siap mau belajar? Siap. Semangat ya? Semangat. Oke, nah jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Ibu menyuruh anak-anak untuk berdoa dulu ya. Nah dalam hal ini Ibu suruh Ananda Raihan untuk menyampaikan dan membacakan doa. Ya, silakan Ananda Raihan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ananda Raihan. Ya, jadi pada pertemuan ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu kasih ice cream dulu ya, supaya anak-anak bersemangat pagi ini. Boleh ya? Boleh. Oke ya, semangat ya sebelum kita memulai pembelajaran ya. Kalau Ibu jawab siapa kita, anak-anak jawab pemuda Pancasila. Yes, yes, yes. Ibu jawab lagi prestasi? Yes. Narkoba? No. Oke, sambil ini ya berdiri ya. Boleh ya? Oke, semuanya di ice cream dulu, semangat semuanya. Ayo. Oke, kita mulai ya. Mulai, siap semuanya? Siap. Oke. Siapa kita? Pemuda Pancasila. Yes. Yes. Prestasi? Yes. Oke, yes. Yes. Narkoba? No. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ya. Oke, langsung saja kita sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dulu anak-anak ya, supaya anak-anak lebih bersemangat lagi ya. Oke. Nanti ya. Silakan dipimpin lagunya. Pimpin, silakan regennya. Bisa kita mulai, kita bernyanyi dulu nak ya. Oke. Berdiri anak-anak. Kami berjanji
sikap sosial, bersikap positif terhadap nilai-nilai santun dan mendemokrasi Pancasila. Ini sebagai KD-nya menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan sebagai penilaian keterangan dan menyimpulkan hasil analisis diskusi. Ini juga pembelajaran yang kita gunakan hari ini, ya, yang kita gunakan dan kita terapkan. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini Ibu menggunakan model problem-based learning. Ada yang tahu model problem-based learning? Belum? Nah, jadi ini dia langkah-langkahnya yang akan Ibu terapkan pada pertemuan ini ya anak-anak ya. Yang pertama, satu, mengorientasi pada masalah ya. Yang kedua, mengorganisasikan kelompok tadi. Ya, nanti anak-anak berbentuk kelompok ya. Dan yang ketiga yaitu membimbing. Nanti Ibu membimbing, membantu penyelidikan masalah yang anak-anak temukan ya. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi anak-anak harus presentasi nantinya ya. Yang kelima terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses masalah. Jadi setelah anak-anak ada hasilnya, nanti tanyakan sama ibu evaluasi ya, seperti itu. Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini nanti kegiatan inti ya, mengorientasi masalah. Siapa yang mau orientasi? Kak? Kamu beserta di ya. Oke, jadi ada 3 yang akan kita orientasikan. Nanti ada LKPD-nya. Nah, kita tadi sudah nyanyi ya. Sekarang anak-anak dilihat dulu videonya ya. Ya, anak-anak nonton dulu ya. Ini salah satu contoh pelaksanaan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Anak-anak simak ya. Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
pelaksanaan yang tidak menunjukkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah ini apa judulnya? Nah ini contoh pelaksanaan nilai demokrasi tidak? Tidak. Kenapa anak-anak? Karena dia menunjukkan sikap yang tidak baik, sikap yang tidak menunjukkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kalau tadi video yang pertama tentang contoh pelaksanaan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang kedua, contoh yang tidak baik atau tidak menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ya, oke. Jadi sudah paham kan membantu sini videonya? Sudah paham ya. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya. Materi. Oke, ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya Ibu mengabsen dulu anak-anak ya, supaya anak-anak hadir atau tidak hari ini, ya. Oke. Nah, Ibu mulai dari Ahmad Raihan, hadir ya. Oke. Aidila, ya. Aje, hadir Bu. Oke. Laili, ya. Andri, izin ya. Ayunda, oke. Chelsea, ya. Fadil, Farel, oke. Paras, oke. Patan, sakit ya. Indah Sawia, Kevin, oke. Kesia, Lutfia, Muhammad Arif, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Fadli, gitu ya. Muhammad Ridho, Nadine, Azalea, Paula, sakit ya. Radika, ya. Rafif, oke. Retno, ya. Rifki, Sali, izin ya. Oke. Siti, Stefi, Suci Oktarina, Tio, izin ya. Tririsya Melia, izin ya. Mira, ya. Yutrisya, oke. Itu sudah selesai ya, ada yang tidak hadir. Pak, karena ya. Jadi kita langsung Ibu menjelaskan materinya dulu sebelum kita membentuk kelompok belajar, ya. Oke. Karena kita sudah membahas tentang materi demokrasi, kita ulangi lagi bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut pendapat siapa? Abraham Lincoln. Ya. Nah, sekarang buku yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila terdiri dari dua kata, ada demokrasi dan ada Pancasila. Ya. Jadi kalau kita kaitkan, ya, kalau kita kaji di sini, demokrasi Pancasila adalah yang berhubungan tentang nilai-nilai Pancasila. Ya. Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kedaulatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semuanya pada ingat ya. Bagus, sempurna ya. Harus hafal
sekarang kita lihat pengertian demokrasi Pancasila. Apa di situ pengertiannya? Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang ya, stop batas situ. Ya. Nah, ini adalah pengertian dari demokrasi Pancasila. Ya, sudah paham belum batas ini? Paham. Tinggal bagaimana kita sebagai warga negara ya dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini ada demokrasi Pancasila. Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan ya. Nah, karena tadi kata Ibu ada sila keempat, gotong royong. Ada berapa poin di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kira-kira anak sudah melaksanakan nilai-nilai demokrasi Pancasila belum? Belum? Sudah anak di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Anak-anak gotong melaksanakan kerja bakti, kerja sama. Ya enggak ya? Nah, serta apa lagi? Menciptakan lingkungan yang sehat. Ya enggak? Itu semuanya termasuk nilai-nilai demokrasi Pancasila. Sudah anak terapkan. Oke, Ibu lanjutkan ya. Yang pertama A itu ada kesejahteraan rakyat. B ada mendukung unsur berdasarkan menolak ateisme, menegakkan yang kelima mengembangkan Indonesia. Yang keenam semuanya warga negara Indonesia itu sudah melaksanakan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Lanjut ya. Nah, sekarang ada prinsip demokrasi Pancasila. Apa itu prinsip? Prinsip itu apa? Prinsip itu yang harus diterapkan, yang harus diterapkan, dilaksanakan. Tapi ada urutannya, ada sistematisnya. Apa-apa saja prinsip-prinsipnya. Ya. Nah, sekarang ada berapa prinsip demokrasi Pancasila? Nah, ada 10. Coba yang satu, Farel. Apa Rel? Berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang kedua, Raihan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Oke, yang ketiga, Indah. Kedaulatan rakyat. Yang keempat, Abdurrahman. Didukung oleh kecerdasan warga negara. Oke, yang kelima, Nadine. Dengan sistem pembagian kekuasaan. Oke, yang keenam, Iran. Menerapkan prinsip rule of law. Oke, yang ketujuh, suaranya Ajeng, silakan. Yang lain aja, Riki. Menjamin otonomi daerah. Oke, nomor 8, Radika, coba apa nak? Keadilan sosial. Oke, ke-9, Rafiq. Mengusahakan kesejahteraan rakyat. Oke, yang ke-10, Rutia, silakan. Sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak. Nah, oke. Jadi semuanya itu adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ya, kira-kira sudah terbenak belum di pemikiran anak-anak tentang prinsip demokrasi Pancasila? Sudah. Jadi tahu ya apa saja yang harus kita lakukan. Kita harus punya prinsip ya bahwa demokrasi Pancasila harus ditegakkan, harus diterapkan nilai-nilainya. Oke, ya. Nah, jadi ada ke-10 itu nanti anak-anak analisis ya. Anak-anak orientasikan masalahnya ke dalam lingkungan kehidupan berbangsa, apalagi bernegara, bermasyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan sekolah. Nanti anak-anak orientasikan. Oke. Nah, jadi sudah paham belum batas ini? Sudah. Kalau sudah paham, silakan anak-anak membagi kelompoknya, nanti mengorganisasikan. Silakan. Semangat ya, ayo kita bagi kelompok, ayo.
Ya, terakhir kelompok Abdurrahman, silakan ini. Oke, sudah tahu kelompoknya? Sudah tahu ya? Kalau sudah tahu, nah, ibu bagikan dulu ya. Oke, jadi ini kelompok berapa? Kuat-kuat lagi. Satu. Ini kelompok 3. Ini kelompok anak dua. 4 ya? Kelompok berapa? Ya, kelompok dua. Itu? Kelompok 4. Oke, semuanya sudah kebagian kelompok anak-anak ya. Nah, sekarang ibu bagikan dulu ya. Oke. Yang mana kelompok 1 tadi? Oke. Silakan anak-anak ini ya, masalahnya analisis. Kelompok 2 siapa? Mana kelompok 2 ya? Silakan hidup saja teman-temannya. Kelompok 3, ayo semangat ya. Semangat banget. Oke, kelompok 4 terakhir, kelompok Abdurrahman. Silakan Riki bergabung sama teman-temannya, nah, maju lagi. Ya, silakan diskusi anak-anak ya. Nanti kalau sudah anak-anak ditempel di sini, ya. Oke, kalau sudah ketemu hasil diskusinya, anak-anak tempel di sini, ya. Nanti anak-anak tanya sama ibu, ya. Oke, kalau sudah ketemu silakan ditulis atau dicatat atau diketik boleh. Nanti kalau sudah tempel di sini kita presentasi sama-sama. Paham? Oke, silakan bekerja ya. Dicari materi permasalahannya dan juga oke, silakan ya. Ya, dicari materinya silakan. Iya, tulis dicari dulu ya. Silakan dicari Fadil. Ya. Bukunya Fadli silakan dicari, dianalisis bareng-bareng ya. Nanti ada yang menempel, ada yang menulis silakan ya. Oke, siap ya semuanya ya, harus semangat. Karena kesulitan yang masih Pancasila. Ada yang mau ditanyakan? Yang mana mau ditanyakan? Hah? Demokrasi Pancasila ya? Membahas kasus apa? Jangan tentang PKH. Sudah tahu permasalahannya. Ya, silakan ya. Dikerjakan, dicari materinya di buku boleh, ya, mencari di websitenya boleh sumbernya, dan mencari informasi data mengenai kasus-kasus yang sudah diberikan ini. Yang pertama kasus lingkungan berbangsa, ini dia. Kelompok 1, bahas ini ya, kelompok 1 ya. Mana kelompok 1? Tunjuk tangannya. Bahas tentang apa kelompok 1? Oke, kelompok 2 siapa yang membahas? Ya? Boleh. Yang ketiga, bagus. Kelompok siapa kelompok 3? Membahas tentang apa kamu? 2.862 kepala keluarga di DKI Jakarta bukan PKH. Ya. Kelompok 4 bahas apa nak? 3 sekolah dihambat disegel guru dan siswa terlantar CM. Ya, oke. Nah, jadi silakan bersemangat ya. Kalau tidak ada masalah, tanya sama ibu kalau ada masalahnya. Ya, harus dicari masalahnya. Jangan ada kendala ya. Silakan ibu membantu membimbing. Silakan mencari. Cari materinya. Ada yang memutih, ya, ada yang mengelem tentang ininya waktu ya. Silakan dikasih ininya. Ada yang mencari kasus menganalisis ya. Sudah ketemu bahas apa Rafi? Tentang apa? Lingkungan demokrasi. Bahasa seperti apa? Sudah tahu bahwa demokrasi masalahnya ini polemik ya tentang penundaan pemilu. Ya,
Sudah tahu ya? Sudah. Oke, silakan. Sumbernya sudah ada, masalahnya tinggal dicari, kasusnya itu sudah ada, tinggal ini ya, didiskusikan ya tentang permasalahannya. Dicari ya. Sudah ketemu semuanya, Nana? Sudah, hasilnya sudah ya. Oke, silakan ditempel. Sudah tahu jawabannya, hasilnya ya, diskusikan. Silakan. Oke, waktunya terus berjalan. Semangat anak-anak ya. Karena waktu semakin berjalan, ayo lebih semangat lagi kerjanya, lebih ekstra lagi. Ayo silakan dicari analisisnya. Ya, boleh, bebas. Sekreatif mungkin ya ditempelnya ya. Oke. Ya, mungkin ada ini mau ditanyakan? Ya. Ayo semangat semuanya ya. Sudah ya. Sudah ketemu semua ya. Sudah diselidiki semua ya datanya, informasinya mengenai kasus ini ya. Sudah ketemu ya. Oke, silakan ya ditempel kalau sudah ya. Oke, di sini ya. Ini tempelnya di. Ya, seperti ini ya. Jangan hitam ini aja nih. Oke, silakan ditempel, masalahnya didiskusikan, dianalisis ya. Masalahnya apa?
Sudah Suci? Oke, semangat sekali. Gimana Bebek? Sudah selesai nak? Sudah. Ayo semangat yang lain kelompok lain anak sudah. Cari ya, masalahnya ya. Yang lain sudah. Bagaimana? Pertanyaan dulu, pertanyaan kalau masih ada diskusi. Ya. Oke, waktu terus berjalan. Nah, ayo semangat nah ya. Nanti kita yang sudah silakan ibu evaluasi sini Suci. Silakan bawa ke depan sama
Iya, boleh. Nanti silakan nanya ke atas. Ya, satu di bawah. Sisanya
diskusinya. Anak-anaknya masalahnya sudah ada, pertanyaannya sudah ada, jawabannya sudah ada cari, analisisnya sudah, mencari informasi semuanya sudah lengkap, sudah evaluasi. Silakan maju. Nanti maju kelompoknya di sini, ya. Nanti ada kelompoknya maju, ada yang duduk untuk mencatat kalau ada temannya yang mau bertanya, ya. Silakan melakukan pertanyaan satu saja, perwakilan ya, satu kelompok satu pertanyaan, jangan lebih ya, karena durasi waktu. Oke, siap ya? Iya. Mulai? Belum? Ya, oke, kasih waktu lagi. Kelompok yang sudah, silakan berdiri di sini. Ya, silakan Suci, berdiri di sini nah kelompoknya. Ya. Ya, di sini. Satu orang saja ya yang duduk di sini sebagai mencatat nomornya. Silakan ada kertas nomor ya. Mana semuanya? Siapa mau mencatat? Boleh dan silakan sudah ya. Dan kamu latihan dulu ya. Bahas kelompok ini ya. Nanti ya. Oke, semuanya perhatikan dulu ya, karena kelompok ini mau maju, sudah ibu evaluasi. Silakan suaranya diperbesar ya, jangan kecil. Fokus, ayo perhatikan semuanya. Kelompok 3 mau presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kevin Andrea. Perkenalkan, nama saya Raihan. Perkenalkan, nama saya Alaini. Perkenalkan, nama saya Suci Oktarina. Perkenalkan, nama saya Deika. Perkenalkan, nama saya Dila. Selanjutnya akan dijelaskan hasil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 2.892 kepala keluarga di DKI Jakarta beberapa PKH CNN Indonesia Jumat 26 Januari 2020 pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Jakarta CNN Indonesia, hasil survei koalisi pemantauan kantor Jakarta menunjukkan sebanyak 2.892 kepala keluarga belum menerima bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan. Padahal ribuan keluarga tersebut layak menjadi keluarga menerima manfaat atau KPN. Jika Muhammad Sekjen Serikat Buruh Rakyat Indonesia (SPRI) sebagai salah satu pengedar sosialisasi penangkap bansos Jakarta mengatakan data tersebut dihimpun dari survei kepada 3.958 responden yang tersebar hampir di 6 kota, 94 kelurahan di DKI. Selanjutnya Ya, Suci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Serius ya, fokus ya. Dika Muhammad, Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) sebagai salah
jawab, Kevin. 1. Pelaksanaan prinsip demokrasi Suaranya lebih besar lagi ya. belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan. Pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila pada poin berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, menjamin otonomi daerah, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya akan dijawab oleh Marehan. Warga di rumah yang menjadi korban akibat kekuasaan pemerintah belum berjalan secara efektif dalam praktek pelaksanaan demokrasi dari gambar tersebut. Ribuan keluarga tersebut lain menjadi keluarga penerima manfaat atau KPM dan program keluarga harapan PKH, bantuan dari anggaran pemerintah provinsi. 3. Belum berjalan demokrasi Pancasila pada sila keempat dan kelima karena masyarakat banyak terlantar yang belum mendapatkan bantuan dari program bantuan pemerintah secara adil dan merata. Inilah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, berdiri anak-anak. Reno, tanya, lagi. Kelompok rupiah, kelompok yang di belakang, kelompok Padli, tanya saja. Satu saja pertanyaan. Silakan tadi. Silakan tanya saja, Reto. Lagi berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 1 ini bertanya, bagaimana menerapkan sikap demokrasi dalam ruang lingkup keluarga? Bagaimana menerapkan sikap demokrasi dalam ruang lingkup keluarga? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadi. Bagaimana menerapkan sikap demokrasi dalam lingkup keluarga? Menerapkan sikap demokrasi dalam lingkup keluarga: 1. Saling menyayangi antara kakak beradik. 2. Menghormati orang tua dan sang famili. 3. Berbagi kewajiban di rumah, seperti membantu orang tua membersihkan rumah. 4. Menghargai keputusan yang sudah disepakati keluarga. 5. Menjaga komunikasi antar anggota keluarga dengan baik. Apakah Nadi sudah puas? Sudah puas pertanyaan Anda? Oke, ada yang bertanya lagi? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hapus ya. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan. Ayo lebih semangat lagi. Kelompok Bakri nanti bahas kelompok apa? Masalah keagamaan tadi. Lingkungan apa ya? Pasal negara. Nih.
Indonesia. Jelaskan termasuk prinsip demokrasi mana dikatakan pada gambar tersebut. 2. Analisa mengenai gambar tersebut. Apa yang menjadi permasalahan dan berpengaruh kepada siapa yang diberikan. 3. Apakah demokrasi Pancasila sudah sesuai berjalan dengan baik di kehidupan pada prinsipnya berdasarkan kasus permasalahan di atas mengenai lingkungan masyarakat. Ya, dari hasil kami, jika ada yang ingin bertanya silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Mengapa pemilu 2024 harus ditunda? Mengapa pemilu 2024 harus ditunda? Silakan. Silakan menjawab. Pengusul tunda pemilu berasumsi bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 bisa mengganggu stabilitas nasional. Karenanya, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang akibat terjadi stagnasi selama 2 tahun pandemi, maka pemilu bisa ditangguhkan atau ditunda. Terima kasih, sudah jelas. Terima kasih, Suci. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah baik ya. Hapus dulu kita. Oke ya, silakan kelompok rupiah dulu ya. Siapa yang mau catat? Ayo, Linda. Rupiah. Silakan dipresentasikan ya hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 3. Perhatikan semuanya fokus anak-anak. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aturan pemerintah serikat berpihak pada seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kendra Firdaus. Nama saya Anasika, saya akan berdiri. Saya Fitri Andini. Selanjutnya akan membacakan mulai Ayu. Ilustrasi kemiskinan di Jakarta pada geografi kita di Bantaran, Sungai Ciliwung, Jatinegara, Jakarta. Jakarta ternyata Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan mengatakan salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah aturan pemerintah. Menurut dia, aturan pemerintah sering tidak memberikan pengecualian dalam keberpihakan kepada rakyat miskin. Hal tersebut disampaikan Anies dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan atau TKPK DKI Jakarta. Saya memandang salah satu permasalahan yang dapat di kita karena aturan-aturan pemerintahan seringkali tidak memberikan pengecualian di dalam keberpihakan kita kepada yang miskin. Karena Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI. Ia mencontohkan banyak program pengentasan kemiskinan hanya tepat sasaran, bukan tepat guna. Anies mengaku tepat guna ini yang masih sulit terrealisasi. Bagaimana nasib Jakarta setelah ditinggal Anies Baswedan? Anies kemudian mencontohkan bagaimana program bantuan uang untuk membeli seragam. Menurut dia, program ini tepat sasaran, namun tak tepat guna. Kita memberikan bantuan untuk beli seragam, tapi mereka tidak punya uang untuk makan malam. Terus mau dipakai apa ini uangnya? Mau dipakai beli seragam, malah dipakai untuk beli makan malam.
Manager Belanda tidak usah cengeng bila banyak serangan. Menurut Anies, Jakarta merupakan kota memiliki semua orang, bukan bahkan hanya orang yang memiliki KTP Jakarta. Sebab kata dia, banyak orang yang membutuhkan bantuan tapi tak memiliki KTP Jakarta. Jangan kota ini hanya memiliki orang yang ber-KTP Jakarta, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan tak punya KTP Jakarta. Ini adalah Republik Indonesia. Uangnya kita dapat dari Republik Indonesia diberikan untuk warga negara Indonesia. Langsung kata jabatan Anies hanya tinggal menghitung hari Minggu sampai 16 sampai 10 adalah hari terakhir Anies sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Dia akan mengakhiri masa jabatannya setelah begini. Orientasi masalah kasus tersebut. 1. Bagaimana pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila di negara Indonesia? Jelaskan termasuk prinsip demokrasi mana dikatakan pada gambar tersebut. Pelaksanaan prinsip demokrasi belum sesuai dengan nilai Pancasila di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan dan keadilan. Pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila pada poin keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjamin otonomi daerah, pengusaha dan kesejahteraan rakyat. 2. Analisa mengenai gambar tersebut, apa yang menjadi permasalahan dan pada siapa yang dirugikan. Masyarakat yang menjadi korban akibat kekuasaan. 3. Apakah demokrasi Pancasila sudah sesuai berjalan dengan baik di kehidupan pada dirinya berdasarkan kasus permasalahan di atas mengenai lingkungan bermasyarakat. Belum berjalan demokrasi Pancasila pada sila keempat dan kelima karena masyarakat banyak terlantar yang belum mendapatkan program bantuan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Arya dari kelompok 4 yang bertanya, mengapa kemiskinan itu terjadi? Kenapa kemiskinan itu terjadi? Boleh. Yang lain silakan. Suci atau Nadir? Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Katerina. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana cara menyadarkan pemerintah agar aturan tersebut bisa berpihak pada si miskin dengan adil? Bagaimana Cara menyadarkan pemerintah. cara menyadarkan pemerintah keadilan itu berpihak pada si miskin? Yang lain tidak ada lagi. Oke, cukup 2 ya. Oke, silakan jawab nanti ya. Diskusi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdurrahman. Mengapa kemiskinan itu terjadi? Kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Pak Abdurrahman puas? Gimana teman-teman? Jawabannya tidak? Ya. Cukup? Sudah cukup. Oke. Kelompok apa lagi? Kunci? Ya.
tidak anarkis agar pemerintah membiarkan mengetahui. Apakah sudah puas? Baiklah, saya akhiri presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir kita beri kesempatan ya, kita beri kesempatan kepada kelompok Fadli ya. Fadil, Rifki, Abdul Rahman, Arif, dan selanjutnya silakan berdiri di sini diskusikan. Kelompoknya siapa? Yasin, mau Paras bawa kertas sempat? Ya, ini kayak aja ya. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celmi Zahra sebagai moderator. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatah. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Aliyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Di sini kami akan mempresentasikan 3 sekolah di Ambon disegel guru dan siswa terlantar. Ambon CNN Indonesia Sekolah Menengah Pertama SMP 16 Ambon. Sekolah Dasar SD Impres 54 dan Sekolah Dasar SD Impres 55 Ambon, Desa Nangya, Kecamatan Bawala, Kota Ambon, Maluku disegel. Kami 13.10 pantauan CNN Indonesia.com. Balok kayu dan spanduk terbentang di gerbang SMP 16 Ambon. Terlihat beberapa siswa berdiri dan kebingungan di depan gerbang lantaran tidak bisa masuk. Seorang siswa sempat menengok kondisi halaman sekolah sepi daripada gerbang yang tersegel. Sementara siswa lain hanya melihat gerbang yang tergembok dengan kayu dan spanduk dari jarak jauh. Begitupun dengan guru terlantar di samping rumah warga sambil menunggu pasien ahli waris membuka blokade. Nasib serupa juga dirasakan ratusan siswa SD Impres 54 dan SD Impres 55 Ambon di kawasan Ania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Para siswa bertetangga itu terlantar di sebuah lorong menuju sekolah. Mereka berharap masalah ganti rugi langsung segera dituntaskan sehingga mereka bisa bersekolah. Cukup hari ini saja sekolah disegel. Semoga besok sudah bersekolah. Kami berdoa semoga Tuhan tanah membuka segel. Ujar para siswa kami 13 Oktober. Merespon aksi segel sekolah, Pemkot Ambon melalui Dinas Pendidikan Kota Ambon mengambil langkah cepat agar aktivitas belajar mengajar kembali normal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Edi Taso, yang menemui ahli waris meminta agar blokade gerbang sekolah dibuka. Kepada ahli waris, Pemkot Ambon akan menyiapkan anggaran untuk membayar hutang lahan SMP 16, SD Impres 54, dan SD Impres 55 Ambon yang belum lunas sejak 2019 lalu. Edi menuturkan pihaknya akan melunasi ganti rugi lahan, namun dikatakan akan melunasi Edi belum terbuka. Ia hanya bilang setelah ini akan melaporkan kepada pejabat wali kota Ambon terkait masalah ini, baru akan membentuk tim. Setelah ini kita sampai ke atasan, nanti oleh timnya dan langkah selanjutnya akan lebih segera seperti memasalahkan sekolah lain di Ambon tentunya. Ia juga berterima kasih kepada ahli waris lahan yang memiliki itikat baik terkait blokade gerbang sekolah dibuka sehingga aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah. Organisasi masalah 1. Pelaksanaan prinsip demokrasi belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakil dan keadilan. Pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila pada poin berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi otonomi daerah, menguasai
akan kesejahteraan rakyat menjunjung HAM. 2. Siswa SD yang belum bisa mendapatkan tempat yang layak sekolahnya yang menjadi pusat perhatian pemerintah dalam menjamin dunia pendidikan yang tertinggi, yaitu sekolah yang menjadi korban siswa SD dan guru yang belum bisa ke sekolah akibat kekuasaan pemerintah dalam disegel yang belum dan ada tindakan dari pemerintah setempat mengenai biaya pendidikan. Akhirnya ini menjadi sumber data dan informasi. Baca artikel CNN Indonesia. 3 sekolah di Ambon disegel, guru dan siswa terlantar. Selengkapnya di sini. https www.cnnindonesia.com Nasional 3 sekolah di Ambon disegel, guru dan siswa terlantar. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan berdiri Kevin. Pertanyaan. Mari sini saja Kevin. Dari kelompok 3 akan dinaikkan. Sini Kevin sini. Kenapa sekolah-sekolah Ambon disegel? Kenapa sekolah-sekolah tersebut disegel? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok Reno lagi? Tentang itu masalah lingkungan sekolah ya, demokrasi lingkungan sekolah. Tidak ada di kelompok Lutfi ya? Kelompok Hajar atau mungkin? Ya, silakan berdiri Lutfi. Ada sini ya. Siapa yang menyegel? Kalau di Ambon, Siapa? segel sekolah di Ambon. Siapa yang mensegel sekolah di Ambon? Oke. Ini ya, cukup cuma saja kemudian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Mengapa sekolah disegel? Sekolah disegel karena masalah ganti rugi lahan. Apakah Kevin jelas? Terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Menjaga sekolah tersebut adalah kepala dinas pendidikan pertumbuhan dan edukasi. Siapa? Kira yang menyegelnya? Yang menyegel itu kepala dinas pendidikan kota Ambon edukasi. Kepala dinas. Apakah ada yang jelas?
kita beri kesimpulan dulu ya. Apa kesimpulannya dari permasalahan ini dan apa kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran ini? Silakan siapa yang mau menyimpulkan. Berdiri Abdul Rahman, silakan. Baiklah. Apa yang sudah kita pelajari? Baiklah, kesimpulan dari hasil yang kita pelajari adalah dengan demokrasi Pancasila kita dapat mengetahui masalah berbangsa, memahami berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berpengaruh di lingkungan sekolah. Ya. Pelaksanaan demokrasi sudah berlanjut dengan baik, walaupun masih berjalan beberapa persen. Oke, nah siapa yang mau menuliskan di sini? Siapa mau memberikan kesimpulan? Tolong Ibu itu saja. Silakan dulu isi di sini. Berdiri sini. Satu. Apa satu tadi? Bahwa demokrasi Pancasila sama-sama ya. Satu. Demokrasi Pancasila sama-sama ya, ikutin Ibu ya. Kita simpulkan ya materinya. Dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ini ya anak-anak ya. Yang pertama kita bahas tentang demokrasi Pancasila. Ya, Pak. Demokrasi Pancasila dan ya. Demokrasi Pancasila, silakan pegang saja. Apa dengan demokrasi Pancasila kita dapat mengetahui apalagi? Kita dapat mengetahui dan menganalisis dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya, udah Rehan? Ulangi lagi satu. Ayo semangat. Demokrasi Pancasila. Dengan coba Abdul Rahman apa? Berdiri. Demokrasi Pancasila dapat mengetahui, Ya. analisis dalam pelaksanaan Rehan. demokrasi Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, apa lagi? Di kehidupan berbangsa, Di kehidupan berbangsa, ya. Di kehidupan berbangsa, bernegara, sudahnya apa lagi? Masyarakat dan berpengaruh di lingkungan sekolah. Oke. Ada yang mau menambahkan? Itu sudah tepat. Ada mau mencoba menambahkan lagi? Hari ini kesimpulan kita bahwa dengan belajar demokrasi Pancasila dapat menaati, tulis Rehan sama-sama ya. Menaati apa? Pelaksanaan apa lagi? Ayo sama-sama menaati pelaksanaan aturan pemerintah. Ya, seperti itu. Nanti kita sama-sama. Oke, Ibu ulang lagi. Kamu simpulkan ya. Oke. Satu, dengan demokrasi Pancasila dapat satu. Oke, yang kedua kesimpulannya. Oke, yang ketiga kesimpulannya. Oke, nah itu kan tadi hasil diskusi dan hasil dari belajar tentang demokrasi Pancasila pada pertemuan ini ya. Nah, kalian sudah pintar ya, sudah cukup bagus memahami semua materi. Apakah ada kesulitan anak-anak? Kita refleksi. Ya. Ada yang kendala saat belajar? Ada yang materinya sulit? Semuanya paham? Semuanya sudah bisa mencerna atau memahami dari materi demokrasi Pancasila? Sudah. Tentang contoh-contoh pelaksanaannya? Sudah. Gambarnya jelas? Jelas. Nah, jadi sudah dapat kita merefleksikan pembelajaran pada pertemuan ini. Semuanya sudah baik ya, sudah lancar. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada pengaruh. Manfaat belajar demokrasi Pancasila untuk supaya warga negara Indonesia dapat menaati
sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, semuanya sudah bagus ya dari kelompoknya ini. Kelompok 1 sudah Ibu kasih pujian dulu ya. Pujian yang nilainya coba Ibu lihat. Kelompok 1 yang mana? Rafif ya. Oke, sebelah sini ya, Rafif. Nah, kelompok 1 Ibu beri nilai ding berapa? Nilai berapa? A+ ya. Mau dikasih nilai berapa? Nilai 100. Tepuk tangannya. Oke, dipertahankan lagi Rafif ya. Bagian mana yang belum jelas dibaca lagi materinya. Oke. Kelompok 2 Ibu beri pujian dulu, beri nilai penguatan ya. Kelompok 2 membahas tentang masyarakat. Berapa nilainya? Kira-kira? A+. Nilainya 100 juga karena sudah cukup ya. Oke. Sudah bagus ya, sudah bisa memahami ya. Dipertahankan lagi supaya bisa menjelaskan, memahami ya masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Kelompok 3 lihat dulu. Nah, ini semuanya sudah lengkap semua ya. Nah, tapi ini ya. Berapa nilainya Ibu kasih? Mau kasih nilai berapa? A+ ya. Ini agak lebih rapi ya. Bagus. Ini bagus sekali. Ya, rapi. Kesimpulannya ada gambar, ini lebih baik, lebih bagus. Kelompok 3 Raihan, Leli, Kesia. Nilainya 100 ya. Oke, atas dulu. Dipertahankan lagi ya. Jangan sampai kurang lagi. Nah, kelompok ini juga kurang rapi ya. Harus dirapikan lagi ya. Oke, kurang rapi tapi semuanya bagus, sudah mencukupi ya. Sudah sistematis, mana judul, mana apa lagi? Gambar, mana apa lagi? Orientasi masalah ya. Terus ada pertanyaan dan ada hasil analisisnya dan ada sumber datanya. Semuanya sudah lengkap. Nilainya 100 juga, tapi dirapikan lagi ya. Oke, semuanya. Ya. Oke, semuanya silakan duduk ya, anak. Oke ya. Nah, jadi sudah kita simpulkan semuanya ya. Oke, nah ini Raihan menambahkan lagi. Apa yang keempatnya? Sama-sama dengan demokrasi pasaran kita dapat belajar PPKN sangat menyenangkan. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu informasikan dulu anak-anak baca materi tentang demokrasi terpimpin ya. Untuk selanjutnya di halaman ya, di bukunya anak-anak kita ya di halaman ini ya, di halaman 50 ya, di halaman ya. Oke, di halaman 51 materi selanjutnya tentang apa judulnya? Periodisasi demokrasi terpimpin. Anak-anak baca ya. Nah, jangan lupa nanti ada soal ya. Sudah Ibu kasih link Google Form-nya di grup WhatsApp ya. Silakan anak-anak kerjakan. Di situ ada latihan soalnya ya, anak-anak kerjakan. Kalau tidak mengerti silakan tanya sama Ibu. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Raihan, Anda dipimpin dulu doanya kembali ya. Ya, Baiklah, saudara, selesai sudah belajar pada hari ini. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah, wasyukurillah ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai, sangat menyenangkan dan anak-anak juga bisa diskusi, apalagi anak-anak sudah bersemangat ya, sudah memberikan yang terbaik hasilnya. Oke, semuanya
Jangan lupa terus semangat, terus berkreatif, ya. Oke, kita ya sekali lagi ya.